Sekarang kita akan coba mencermati dan mendengarkan materi yang lebih spesifik lagi tentang laboratory analysis for vegan cosmetic. Nah, ini akan dibawakan oleh Head of LPPOM MUI Laboratory, Bapak Heriani SSI MTPN. Kita akan menyapa. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mas Fauzi. Bagaimana kabarnya, Pak Heri? Alhamdulillah baik. Ini rupa-rupanya kita sebetulnya satu kantor ya, Pak Heri ya. Karena Head of Laboratory ya berarti atasan saya sendiri ini. Baik, Iya. rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai mendengarkan dan mencatat daripada materi terakhir ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Heriani. Baik, beliau adalah Bapak Heriani SSI MTPN, lahir di Subang tanggal 2 Juli 1998. Ya betul, Pak, 98. 98. 1988. Ya. Oke. Beliau merupakan lulusan dari S1 Biokimia IPB, kemudian juga merupakan lulusan dari S2 Teknologi Pangan IPB, yang aktif sebagai laboratory manager atau head of laboratory di Laboratorium Halal LPPOM MUI, juga aktif sebagai trainer di IHTEC, kemudian terlibat aktif juga menjadi komite teknis untuk komite teknis metode uji kimia pangan di BSN, kemudian juga sebagai asesor dan penyelia halal dari LSP MUI. Baik, tanpa membuang waktu, kita persilakan kepada Bapak Heriani untuk menjelaskan bagaimana analisis laboratorium daripada produk kosmetik vegan. Kami persilahkan. Baik, saya coba share screen dulu ya. Oke, apakah layarnya sudah muncul? Sudah muncul, tinggal di play. Ya, siap. Oke, ya. Maaf, masih mute. Sudah ya, sudah. Oke. Sudah unmute. Ya, Ya, silakan. saya coba cari dulu kursornya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini merupakan sesi terakhir ya, Bapak Ibu, untuk webinar kita kali ini. Saya harapkan tidak kalah menarik dengan sesi yang pertama yang sudah disampaikan oleh Bu Teresia dan juga sesi yang kedua dari Pak Susianto. Nah, jadi ini sangat berkaitan dengan pemahaman sertifikasi vegan ya, dan salah satunya adalah data autentikasi dari laboratorium dan bagaimana laboratorium ini berperan di dalam sertifikasi vegan khususnya dalam produk kosmetika ya. Baik. Nah, saya coba lanjutkan. Mungkin ini tadi sudah sedikit disinggung oleh pembicara kita yang pertama ataupun juga yang kedua, bahwa sebenarnya memang tidak begitu banyak definisi yang ada berkaitan dengan vegan, tapi ini saya coba ambil yang sudah tertuliskan di dalam peraturan BPOM ya, bahwa di nomor 31 tahun 2018 berkaitan dengan label pangan olahan. Nah, jadi yang sudah ada memang vegan ini karena isu yang pertama adalah diangkat lebih kepada produk konsumsi, sehingga untuk peraturan yang sudah ada itu pun masih berkaitan dengan produk pangan dan juga minuman. Nah, jadi vegan di sini adalah orang yang memang tidak mengonsumsi pangan dari bahan hewan ataupun produk olahan hewan dan juga produk turunan dari daging, ikan, telur, susu, dan juga madu. Nah, jadi madu juga ternyata ini termasuk ke dalam bagian yang tidak bisa dipisahkan ya daripada produk vegan. Nah, tetapi untuk produk kosmetik sendiri memang untuk vegan kosmetik belum banyak yang mendefinisikan. Saya ambil beberapa saja yang saya summarize, bahwa pada umumnya memang untuk produk kosmetik vegan ini adalah produk yang tidak ada atau mungkin bebas mengandung bahan hewan ya, yang dapat juga ini berasal dari bahan natural ataupun sintetik. Yang tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tere bahwa natural ingredients ini tidak hanya berasal dari tanaman, tetapi juga sebenarnya ada juga yang berasal dari hewan ataupun mikrobiologi.
Nah, jadi untuk natural ini dikecualikan hanya untuk yang bahan hewan ya. Jadi yang dimaksud dengan vegan kosmetik tentunya tidak ada bahan hewan sama sekali. Nah, kira-kira untuk kosmetik, bahan kosmetik yang digunakan untuk produk vegan, apakah ada peluang dari bahan hewan dan turunannya? Yang mana sebenarnya kalau kita lihat ingredients dari produk kosmetik itu sudah sangat kompleks sekali, dan ketika kita bisa menelusur satu persatu sumber daripada bahan kosmetik tersebut, maka kita bisa ketahui bahwa masih terdapat beberapa peluang di mana produk bahan-bahan tersebut berasal dari bahan hewan. Nah, berkaitan dengan kosmetik vegan, memang publikasinya tidak begitu banyak, tetapi per tahun 2016, 2018 ini sudah banyak sekali data-data publikasi yang berkaitan dengan ingredients kosmetik yang berasal dari bahan hewan. Nah, ada salah satu jurnal kosmetik, jurnal ilmiah bagian kosmetik ya, yang menyebutkan bahwa peluang untuk adanya penggunaan bahan hewan dan turunannya di dalam kosmetik ini cukup besar. Nah, untuk produk kosmetik yang menggunakan bahan hewan dan turunannya dikategorikan sebagai zooceticals, ini bisa dibagi menjadi beberapa sumber bahan hewan ya, asal usulnya. Yang pertama bisa dari insek, yang salah satunya yang sudah disampaikan oleh Pak Susianto bahwa untuk beberapa pewarna seperti karmin yang bisa juga berasal dari insek, coccineal. Kemudian land animals sebagai grup B. Land animals ini mencakup mamalia ataupun juga termasuk termasuk ayam ataupun juga aves ya, ini dikategorikan sebagai land animal. Dan yang terakhir adalah marine animals, semua hewan yang berada di perairan ataupun lautan seperti itu. Nah, jadi turunannya peluangnya tentunya sangat begitu besar, karena memang lingkup hewan ini tadi ini bukan hanya spesies tapi seluruh hewan yang ada yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik. Nah, tentunya ini menjadi concern yang sangat penting ketika kita ingin menyiapkan produk kita melakukan klaim ataupun sertifikasi produk vegan. Ini ada beberapa contoh dari jurnal tersebut yang menjelaskan contoh-contoh bahan turunan hewan yang bisa digunakan ataupun masuk sebagai ingredients dari kosmetik. Yang pertama adalah dari kelompok cetacean ini seperti paus ya, yang banyak digunakan khususnya untuk aplikasi fragrance. Untuk kosmetik yang menggunakan fragrance, ada beberapa peluang menggunakan bahan baku yaitu mas ambret senyawanya. Mas ambret ini bisa diperoleh daripada ambergris. Nah, ambergris ini semacam bongkahan ataupun muntahan dari paus sperma jantan biasanya. Ini akibat daripada paus tersebut menelan bahan-bahan keras seperti tulang, kemudian di usus paus tersebut dia melakukan metabolisme dengan berkontak dengan enzim-enzim yang ada di usus sehingga dia memuntahkan, dan ini memiliki bau atau khas yang memang sangat tajam yang bisa dimanfaatkan untuk fragrance. Nah, selain paus, ada juga untuk bahan-bahan ikan, produk turunan ikan ini sangat banyak sekali bahan baku yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan ingredients kosmetik ya. Contoh misalkan kolagen. Nah, kolagen ini sekarang sangat banyak, sangat booming. Tidak hanya untuk kosmetik, ternyata untuk minuman juga sekarang sudah sangat banyak produk minuman yang mengandung kolagen. Tentunya ini kolagen bisa diperoleh dari produk-produk ikan, baik itu soluble kolagennya ataupun juga hydrolyzed kolagen. Kemudian DNA. Nah, ini juga hal yang baru mungkin dari beberapa developer ataupun R&D di kosmetik yang mana beberapa produk serum sudah menambahkan DNA ikan ya.
Nah, ikannya umumnya memang ikan salmon, di mana memiliki kemiripan dengan DNA manusia yang dapat men-trigger pembentukan untuk pelembapan ataupun untuk menstimulus kulit menjadi lebih fleksibel ataupun kencang. Nah, ini sebagai skin conditioning. Kemudian juga yang lain seperti cod liver oil, fungsinya sangat banyak, bisa sebagai emollient ataupun juga skin conditioning, dan lain-lain ya. Termasuk juga telur salmon juga ini bisa dimanfaatkan, dan seterusnya ya. Ataupun mungkin dari ikan hiu, squalennya ini banyak juga dimanfaatkan sebagai hair conditioning. Nah, ini hanya beberapa contoh yang disebutkan di dalam jurnal tersebut. Kemudian juga untuk yang hewan darat. Nah, hewan darat salah satu contohnya ini yang banyak dimanfaatkan adalah dari spesies sapi. Ya, spesies sapi banyak juga penggunaannya. Contoh misalkan untuk kolagen. Nah, kolagen sama halnya dengan yang diperoleh dari ikan, memiliki fungsi yang sama, termasuk juga kolagen hydrolyze-nya, dan elastin ya. Elastin ini diperoleh dari protein kulit yang tentunya ini digunakan untuk memastikan bahwa kulit tetap kencang dan juga fleksibel dengan adanya protein elastin ini. Termasuk juga hydrolyze agar mudah untuk penyerapan ya dan juga pencernaannya. Kemudian fat, bilnya juga keratin. Keratin ini diperoleh dari bulu ataupun rambut ya, yang kita hidrolisis kemudian menjadi keratin. Keratin ini banyak sekali digunakan sebagai bahan kosmetik untuk perawatan rambut pada umumnya. Nah, hydrolyze keratin juga sama. Susu pun di sini banyak sekali yang digunakan untuk penggunaan bahan-bahan kosmetik. Nah, untuk vegan tentunya di sini susu juga menjadi concern bahwa ini bagian yang tidak bisa digunakan untuk produk vegan. Termasuk di sini plasenta ya, plasenta sebagai skin conditioning. Nah, ini sapi. Beberapa yang lain juga sama seperti hewan swine ataupun porcine atau babi ya. Banyak sekali yang dimanfaatkan. Contoh misalkan lemaknya ataupun turunan lemaknya menjadi asam lemak ataupun ester daripada lemak tersebut ya, untuk surfaktan atau emulsifikasi dan lain-lain. Kemudian ovine ya. Ini seperti kambing ya. Jadi banyak juga yang digunakan untuk diambil lanolinnya. Nah, lanolin ini yang digunakan untuk banyak produk kosmetik seperti untuk hair conditioning, antistatik, emulsifying, surfaktan dan lain-lain. Nah, turunan lanolin pun juga banyak ya. Bahkan sebenarnya untuk lanolin juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat atau mensintesis vitamin D3 ya. Jadi ini menjadi salah satu yang sering digunakan untuk kosmetik ataupun juga vitamin. Susu juga sama. Sekarang kita lihat banyak sekali susu kambing ya yang digunakan sebagai salah satu ingredients untuk melembutkan kulit. Nah, ini beberapa contoh. Jadi kita lihat ternyata sebenarnya peluangnya begitu banyak bahan-bahan dari hewan yang ketika kita mau declare ataupun klaim ataupun sertifikasi produk kita sebagai produk vegan, tentunya harus kita identifikasi bahan-bahan yang kita gunakan. Dan ini salah satu contoh sebenarnya untuk vegan, produk vegan. Inovasi ini tidak hanya berhenti di bahan baku saja ya. Dan ternyata untuk kolagen salah satu contohnya yang memang seperti yang di atas disebutkan bahwa kolagen ini dapat diperoleh dari hewan darat ataupun hewan air, dan ternyata sekarang sudah ada produk kolagen yang dia diperoleh dari produk mikrobiologi. Nah, jadi tidak peluang untuk berinovasi memproduksi produk kosmetik vegan ini masih sangat banyak sangat banyak peluangnya.
Nah, tren kosmetik saya rasa sudah disampaikan oleh pembicara kita yang pertama, bahwa di sini saya ambil contoh dari Mordor Intelligence. Apa namanya, tren kosmetik semakin meningkat dari tahun ke tahun, termasuk asumsi daripada Mordor di sini bahwa pertumbuhan pendapatan per tahun ataupun CAGR daripada kosmetik ini cukup tinggi, sekitar 6,5%. Dan memang trennya di sini masih didominasi oleh pasar-pasar yang ada di Eropa dan juga Amerika Utara. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Susi ya, bahwa tren vegan ini memang awalnya mulai muncul itu di UK ataupun Eropa Timur gitu ya, seperti Jerman, termasuk juga berimpak kepada negara Amerika. Nah, jadi memang kalau di Asia sendiri, kalau kita lihat beberapa publikasi, bahwa yang paling tinggi ini ada di Eropa Timur dan juga Amerika. Nah, untuk yang di Asia ini masih didominasi oleh India, kemudian Asia Timur, dan di Indonesia ini sudah mulai muncul adanya peningkatan pasar produk vegan ya, yang memang produk vegan pada umumnya orang lebih kenal lebih kepada produk konsumsi. Nah, tetapi untuk tren kosmetik ini sudah mulai muncul datanya. Trennya ini menjadi peluang yang sangat potensial untuk dikembangkan. Nah, interestnya kenapa sih kok bisa meningkat gitu ya? Nah, ini juga secara singkat saya sampaikan bahwa memang awareness terhadap kesehatan, kemudian concern ethical, dan juga concern lingkungan, di mana memang untuk livestock ataupun mungkin juga dairy farming itu memiliki isu lingkungan yang tinggi, produksi gas karbon dioksida juga tinggi, ataupun konsumsi air juga tinggi, sehingga ini menjadi concern. Kemudian sekarang availability vegan product termasuk juga meningkat karena beberapa bahan baku juga sekarang sudah banyak yang declare sebagai bahan ingredients yang vegan. Kemudian juga di sini menjadi tantangan ataupun inovasi dan menjadi advance formulasi untuk membuat produk-produk vegan tersebut. Nah, jadi memang untuk vegan banyak diminati karena memang ada hal yang menjadi concern yang tadi disebutkan. Nah, klaim vegan ini bagaimana? Nah, jadi memang sampai sekarang ini belum ada regulasi yang spesifik mengenai klaim vegan khusus untuk produk kosmetik. Nah, jadi secara umum industri itu memang menjalankan self claim ataupun mungkin juga self declare ya untuk promosi produknya sebagai produk vegan dan lain sebagainya. Nah, tetapi apakah self declare tanpa sertifikasi itu cukup, ataupun tanpa adanya data pendukung pengujian laboratorium ini cukup? Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat kembali di regulasi yang ada untuk label pangan olahan di tahun 2018, untuk klaim ini sudah ada aturannya, tetapi ini masih berkaitan dengan produk pangan. Nah, jadi untuk produk kosmetik memang ini saya rasa sedang diinisiasi juga oleh Pak Susi ke Badan POM ya. Jadi untuk pencantuman logo vegan ini harus dibuktikan dengan adanya analisa DNA. Nah, DNA ini memang uji DNA ini dibutuhkan untuk mendukung klaim ya, karena ini menjadi salah satu yang dituliskan di dalam peraturan. Nah, mungkin ke depannya untuk kosmetik pun juga hampir sama seperti yang sudah di regulasi yang diterbitkan untuk produk pangan seperti itu. Nah, kenapa sih kok pengujian vegan ini penting ya? Karena ada beberapa hal. Yang pertama untuk menghindari bahwa pemalsuan ataupun penipuan terhadap sumber bahan klaim ataupun klaim. Nah, sehingga kita lihat untuk beberapa customer yang memang dia punya respect yang tinggi terhadap
apa namanya penggunaan produk hewan, ya tentunya kita harus juga menghormati dan menyediakan produk-produk yang sesuai dengan klaim tersebut. Nah, untuk pengujian ini menjadi salah satu cara untuk menghindari ataupun memastikan adanya fraud terhadap produk kosmetik. Nah, selanjutnya ada nilai tambah. Nilai tambah untuk memverifikasi apakah produk tersebut memang vegan atau tidak, apakah ada kontaminasi bahan hewan dengan adanya data saintifik dari laboratorium, maka ini sangat menguatkan nilai tambah bagi industri untuk melakukan klaim ataupun sertifikasi produk vegan. Dan yang terakhir ini bisa menjadi QC ya, bagian dari QC control. Ini juga salah satu bagian dari risk assessment yang biasa diterapkan di industri. Pengujian ini menjadi bagian dari kontrol ya, memastikan bahwa produknya memang secara konsisten itu tidak ada kontaminasi ataupun tercemarnya dari bahan-bahan hewan dan juga turunannya. Nah, kenapa sih kok di regulasi itu disebutkannya pengujiannya DNA, bukan pengujian yang lain? Bahkan di internasional juga sama, memintanya itu DNA. Nah, jadi apa namanya metode pengujian yang berbasis DNA ini sudah biasa digunakan secara rutin dan juga menjadi golden method untuk mengontrol ataupun menguji asal bahan ya ataupun ingredients origin, sekaligus juga untuk memonitor mislabeling untuk memastikan bahwa origin bahan tersebut apakah kalau halal berarti tidak boleh ada porcine, tetapi kalau vegan berarti tidak boleh ada DNA hewan seperti itu. Nah, memang DNA ini menjadi DNA testing ini menjadi golden method karena ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh pengujian yang lain. Yang pertama adalah stabilitasnya ini tinggi. Nah, jadi ini sudah kita buktikan untuk beberapa produk yang memang sudah mengalami highly process, residual DNA-nya cukup kecil. DNA ini masih bisa tetap bertahan, ya. Berbeda dengan misalkan protein yang dia kestabilannya ini sangat berpengaruh terhadap suhu gitu. Nah, tentunya ini juga sangat diperkuat oleh pengembangan metode isolasi DNA yang diterapkan ataupun yang dipilih. Nah, kemudian DNA ini mudah diisolasi, tetapi tidak semua produk memang. Ada beberapa yang menjadi challenging. Contoh misalkan produk gelatin ataupun kosmetik. Nah, sehingga dibutuhkan pemilihan metode yang tepat. Tidak bisa kita menggunakan satu metode untuk beberapa matriks karena memang efeknya yang sangat bervariasi. Spesifisitas tinggi tentunya ya, karena memang DNA ini spesifik, kita tinggal memilih kira-kira markernya atau targetnya spesifik untuk apa, apakah spesies ataupun untuk animal secara umum gitu. Nah, jadi spesifisitas ini yang sangat menjadi keunggulan dalam pengujian DNA dan juga sensitivitas ya, sensitivitas pengujiannya. Nah, mohon maaf ini sedikit teknis, saya coba sedikit jelaskan bahwa bagaimana sih pengujian DNA ini bekerja. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari sentral dogma biologi ya, bahwa di dalam sel hidup yang ada di dalam tubuh kita yang sedang bertumbuh ya artinya ini ada replikasi DNA sebelum sel itu membelah dan lain sebagainya. Nah, replikasi DNA ini penggandaan DNA ini terjadi di dalam sel. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi apakah DNA ini spesifik terhadap target tertentu atau tidak? Tentunya kita harus uji, kita copy sistem yang ada di dalam sel ke dalam instrumen ataupun ke dalam tabung dengan sistem replikasi yang sama. Nah, kalau kita lihat di dalam sel,
replikasi DNA ini membutuhkan banyak sekali enzim yang terlibat ya, lebih dari 5 enzim bahkan gitu. Nah, dan juga material yang dibutuhkan ini sudah berada di dalam sel. Nah, bagaimana kita bisa mengcopy teknologi yang ada di dalam sel ini menjadi yang bisa kita ukur seperti itu. Nah, sehingga teknologi yang sama, cara yang sama untuk mereplikasi ini kita pindahkan ke dalam tabung untuk menggandakan DNA template ataupun cetakan DNA yang akan kita copy sesuai dengan targetnya dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah kita siapkan di dalam tabung. Ada satu enzim yang kita sediakan untuk melakukan polimerisasi ataupun penggandaan DNA. Ada buffer mix yang berperan dalam penggandaan DNA juga. Kemudian primer. Nah, primer di sini ataupun marker di sini adalah susunan pasang basa yang memang spesifik terhadap target yang akan kita ujikan gitu. Nah, kemudian ini adalah bahan baku untuk melakukan penggandaan DNA nukleotida ya. Nah, jadi semua ini kita sediakan di dalam satu tabung. Ketika primer ini spesifik terhadap target tersebut, maka proses polimerisasi DNA akan berjalan dan terdeteksi di dalam mesin PCR. Nah, pendeteksian ini tentunya akan kita baca secara langsung dengan menggunakan real-time PCR. Dan di sini ada memang beberapa perbedaan pengujian antara pengujian halal dan juga pengujian DNA hewan ya. Nah, jadi secara umum prinsipnya sama, kita menggunakan primer. Kalau di real time itu ya, ini ada penambahan probe. Probe ini salah satu yang memberikan hasil fluoresensi ya, sehingga ketika spesifik maka fluoresensi ini akan terbaca di mesin PCR dan terdeteksi secara real time. Nah, perbedaannya adalah tentunya DNA targetnya. Kalau halal, tentunya yang paling utama itu digunakan untuk mengidentifikasi spesies spesifik. Nah, spesies spesifiknya apa? Suscrova ya. Ini adalah porcine ataupun babi. Nah, tetapi kalau animal ini kita harus memilih assay ataupun memilih primer yang memang spesifik untuk semua hewan yang mencakup mammal tadi ya, seperti yang di zoostatistic study, ada 3 grup yang umum digunakan untuk produk kosmetik, mulai dari insect, kemudian land animal ataupun marine animal seperti itu. Nah, sehingga pemilihan assay spesifik ini yang langsung spesifik untuk seluruh hewan gitu ya. Nah, ini yang membedakan gitu. Kalau yang ini asalnya spesifik untuk spesies, kalau ini spesifik untuk seluruh hewan. Nah, kemudian pengujiannya simplex atau multiplex. Simplex ini apa? Simplex ini pendeteksiannya hanya satu target saja. Kalau multiplex pendeteksiannya bisa beberapa target. Nah, biasanya multiplex ini digunakan target yang lainnya adalah penambahan target kontrol atau penambahan kontrol. Kontrolnya apa? Kontrolnya bisa macam-macam. Bisa juga kontrolnya adalah DNA tanaman. Nah, jadi ini harus terdeteksi gitu ya. Jadi ada 2 target untuk DNA hewan dan juga ada DNA tanaman. Atau kontrol yang lainnya bisa juga DNA sintetik. Ini tergantung metode yang dipilih. Nah, jadi metodenya memang menggunakan PCR, tetapi cara kerjanya ada sedikit perbedaan karena targetnya yang memang berbeda. Nah, kesamaannya tadi ya real-time PCR, dan ini pengujiannya kualitatif, terdeteksi atau tidak terdeteksi. Tentunya walaupun ini kualitatif, terdeteksi atau tidak terdeteksi, tetap harus ada data validasi. Seperti yang tadi Pak Susi sampaikan bahwa setiap alat, setiap metode ini memiliki sensitivitas yang berbeda. Maka dari itu laboratorium harus bisa mengukur atau memvalidasi seberapa besar sensitivitas yang
diperoleh. Sehingga ketika lebih daripada limit deteksinya, maka di dalam COA akan terbit informasi bahwa produknya hasilnya terdeteksi atau terdeteksi ya kalau lebih dari LOD-nya. Nah, targetnya sama, yang dipilih sama-sama targetnya adalah DNA mitokondria. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam sel ini DNA tempatnya ada dua, yaitu ada di dalam DNA di dalam inti sel, dan yang kedua adalah di dalam mitokondria. Gitu. Nah, kenapa sih kok memilih DNA-nya ini untuk pengujian halal ataupun vegan? Ini menggunakan DNA mitokondria, bukan dari DNA apa namanya inti sel gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini DNA yang ada di kromosom, yang ada di inti sel, sebenarnya sama-sama apa namanya susunannya ini double strand, di mitokondria juga double strand. Cuman bentuknya ini yang sedikit berbeda. Jadi kalau di dalam inti sel ini dia bentuknya adalah linear, kemudian berpilin dalam kromosom. Tetapi kalau di mitokondria bentuknya sirkuler. Sehingga susunannya sebenarnya ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan susunan pasang basa yang ada di dalam kromosom. Perbandingannya bisa dilihat ini sangat jauh. Kalau di mitokondria ini sekitar 16.000 pasang basa saja, tetapi kalau di sini begitu panjang ya. Dan gen yang menyandikan pun sama, karena ini panjang, ini bisa 25.000 gen, ini bisa 30-40 gen. Nah, ini diploid, tetapi kalau misalkan mitokondria, karena di dalam satu sel ini hanya terdapat satu inti sel. Nah, jadi peluang kita target untuk terbaca di dalam apa namanya hanya di dalam satu inti sel saja ini sangat kecil. Berbeda dengan mitokondria, ini organelnya sangat banyak. Ini bisa puluhan, bahkan lebih di dalam satu sel ini ada banyak sekali organel mitokondria. Dan juga di dalam mitokondria ini banyak sekali apa namanya ini ya sirkuler DNA mitokondria gitu. Nah, sehingga peluang copy number di dalam satu sel yang ini adalah diploid, dua yang di sini lebih banyak. Kalau lebih banyak copy numbernya, maka peluang untuk terdeteksi itu akan lebih tinggi. Nah, sehingga kenapa DNA ini, pengujian DNA ini sensitivitasnya ini bisa lebih tinggi ketika kita menggunakan DNA target yang dari mitokondria. Nah, pun spesifitasnya juga sangat terjaga. Nah, karena mitokondria ini diturunkan maternal ya. Nah, jadi apa namanya spesifitas dan juga sensitivitasnya ini menjadi yang dipertaruhkan dalam pengujian PCR. Nah, selanjutnya komponen apa saja sih yang kira-kira dibutuhkan untuk pengujian DNA? Ini sangat teknis, tapi yang paling utama adalah primer dan juga assay-nya yang harus komplement dengan targetnya ya. Jadi targetnya harus kita pilih, jangan sampai targetnya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Susi, ada yang mendeteksi hanya mamal saja, atau mungkin hanya ikan saja, atau mungkin hanya aves gitu ya. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi ketika kita tujuannya untuk klaim animal free, maka targetnya adalah untuk seluruh animal yang kita bisa seleksi gitu. Kemudian kita bisa kembangkan dan validasi. Prop pun sama. Jadi ini satu rangkaian primer dan juga prop ini harus yang komplement dengan sequence daripada target ujinya ya. Kalau halal berarti kepada Suscrova. Nah, bedanya kalau prop ini dia sudah dilabeli oleh senyawaan fluorofor sehingga ketika proses itu berjalan maka primer ini akan menempel secara spesifik kalau memang targetnya itu mengandung DNA hewan gitu. Kalau halal berarti kalau targetnya mengandung DNA babi bisa jadi ini mestinya nempel gitu ya. Nah, terkadang ada juga yang memang ketika dilakukan pengujian DNA babi itu positif, tetapi di DNA hewan
di DNA babi itu negatif, tetapi di DNA hewan itu positif. Nah, ini sangat memungkinkan sekali karena memang untuk yang DNA hewan ini tidak hanya babi ya, sekali lagi itu untuk seluruh spesies hewan. Nah, ketika ini sudah sampai, maka terjadilah fluoresensi yang pendarahan tersebut akan terdeteksi secara kumulatif menjadi kurva amplifikasi. Nah, kurva amplifikasi ini yang nanti akan membedakan apakah sampel kita positif ataupun tidak dari hasil pembacaan detektor. Nah, banyak sebenarnya publikasi untuk pengujian vegan yang bisa kita lihat ya. Jadi ini ada beberapa dan ini mungkin slide terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa kenapa sih kok pengujian vegan ini menjadi penting ya? Nah, jadi salah satunya adalah untuk sebagai verifikasi daripada klaim ataupun pelabelan yang klaim yang kita cantumkan di dalam label compliance-nya ya. Jadi verifikasi dari data laboratorium ini sangat penting sebagai pendukung apakah memang label tersebut sesuai ataupun tidak berkaitan dengan pengujian asal bahan ataupun asal produk. Kemudian dapat meningkatkan nilai daripada produk tersebut di mata konsumen karena sudah ada pengakuan pihak ketiga ataupun data saintifik dari uji laboratorium. Perlindungan juga kepada konsumen daripada produk fraud ataupun kosmetik fraud, dan juga sebagai bentuk garansi ya dan juga menjadi reputasi brand ketika memang pengujian ini menjadi bagian daripada QC ataupun risk assessment bahwa peluang untuk terjadinya pemalsuan ataupun kontaminasi itu sangat ada, sehingga ketika regulasi ini diterapkan dan adanya post market oleh regulator dan ternyata terdeteksi, nah maka pengujian ini menjadi salah satu hal yang penting dalam menjadi QC rilis dari suatu produk tersebut. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pemahaman betapa pentingnya pengujian laboratorium ini ya, dan tidak bisa dipisahkan dari proses sertifikasi vegan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Heri atas pemaparan materinya. Ini adalah materi yang menarik, komprehensif, kemudian jadi salah satu bagian penting dari proses sertifikasi produk vegan. Baik Pak Heri, ini ada beberapa pertanyaan yang memang sudah terkumpul bahkan sejak dari materi pertama atau sesi pertama dengan Bu Teresia yang mengarah pada pengujian. Yang pertama ini ada dari Ibu Elva Nur Arofah ya. Selamat pagi. Berarti dengan adanya webinar ini, dengan LPOPAN UI, apakah nantinya statement vegan dari bahan baku ini dapat dijadikan support dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal? Untuk bahan vegan, jika tidak memiliki sertifikat halal, bagaimana? Oke, baik. Ini kaitannya dengan sertifikasi halal ya. Semoga saya bisa menjawab. Sebenarnya bukan kapasitas saya. Jadi lebih kepada pengalaman saya sebagai auditor seperti itu ya, auditor di sertifikasi halal. Nah, jadi memang untuk yang klaim vegan ini kita harus lihat terlebih dahulu ya, apakah vegan ini sudah mengcover juga berkaitan dengan ketika ada bahan yang bersumber dari alkohol ataupun juga byproduct daripada alkohol ya. Gitu. Contoh misalkan isoamil alkohol atau butil alkohol atau amil alkohol dan lain-lain yang memang ini saya rasa ini banyak kita temukan contoh di sebagai bahan penyusun fragrance dan lain-lain. Nah, walaupun memang alkohol tersebut klaim vegan berasal dari misalkan dari tanaman ya. Nah, sepengetahuan saya kalau itu berasal selama memang dipastikan tidak berasal dari hasil samping industri homer atau alcoholic beverage, maka itu bisa aman. Nah, tetapi kalau memang itu memang berasal dari byproduct
dari alcoholic beverage industry, maka ya memang sih itu berasal daripada tanaman, tetapi dari sisi concern halal itu tidak masuk gitu. Jadi ini kita perlu kita perlu melihat terlebih dahulu isi dokumennya seperti apa. Kalau mencakup ke beberapa persyaratan halal, contohnya misalkan seperti yang berkaitan dengan Homer atau alcoholic beverage, karena byproduct-nya ini juga cukup banyak. Kalau sudah mengcover itu bisa cukup. Saya rasa seperti itu. Jadi kita perlu cek terlebih dahulu dokumennya. Baik, ini ada yang senada atau linear ya, Pak Heri. Apabila produk sudah tersertifikasi vegan dari Vegan Society, apakah bahan baku yang terkait dengan vegan certified ini bisa masuk ke dalam halal approved list atau positive list? Ya, halal positive list saya rasa sekali lagi ya ini bukan kapasitas saya juga, jadi saya coba menyampaikan pemahaman saya. Halal positive list memang sangat memungkinkan itu berkembang, ya sangat memungkinkan berkembang. Tergantung bagaimana kita melihat produk tersebut atau bahan baku tersebut dibuat. Jadi reviewnya memang reviewnya itu menyeluruh. Kita harus melihat peluang-peluang ataupun mungkin kemungkinan proses pembuatan bahan tersebut. Kalau memang di dalam proses pembuatan bahan tersebut itu ada atau melibatkan salah satu proses bahkan bahan penolong proses yang kritis dalam hal halal, contoh misalkan menggunakan enzim yang memang dia enzimnya ini berasal dari mikrobial. Nah, tetapi ternyata pada saat penggunaan pembuatan enzim tersebut, pertumbuhan bakterinya menggunakan bahan media yang berasal dari babi dan itu tidak terdeteksi sebenarnya. Nah, sehingga hal tersebut kalau misalkan ada peluang, maka tetap itu tidak bisa masuk ke dalam positive list. Nah, tetapi kalau secara komersial kita lihat satu persatu kemungkinan daripada proses pembuatan produknya itu tidak mungkin menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, maka itu sangat berpeluang untuk dikembangkan ataupun dimasukkan ke dalam positive list. Nah, jadi review teknologi terkini itu juga dibutuhkan untuk memastikan apakah bahan baku tersebut bisa dimasukkan dalam positive list. Peluang itu tetap ada, gitu. Baik, ini ada satu pertanyaan, tapi nampaknya jenis pertanyaannya ragamnya masih ke topik halal. Ini saya rasa butuh penegasan. Ada pertanyaan dari Bu Erna Hidayawati. Apakah produk vegan bisa disebut produk halal? Secara langsung ya. Apakah produk vegan bisa disebut secara langsung itu produk halal, Pak? Oke, baik. Mungkin sebenarnya ini sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama dan juga kedua, bahwa sebenarnya concern-nya ini berbeda. Ya, ya walaupun memang secara umum untuk vegan ini menggunakan bahan-bahan yang dari tanaman, tidak ada yang dari hewan ya. Nah, tapi di halal itu ada satu filter lagi untuk memastikan bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, tidak semuanya ini bisa kita katakan sebagai produk halal. Nah, jadi kita harus melihat juga apakah ada peluang bahan turunan daripada alcoholic beverage industry salah satunya. Dan tentunya untuk sertifikasi halal ini pun juga melalui proses pemeriksaan yang di mana status halalnya tidak bisa dikeluarkan oleh auditor gitu. Nah, karena halal ini menjadi bagian daripada hukum agama ya. Nah, sehingga status halal ini hanya bisa diterbitkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi ini concern yang concern yang berbeda sehingga tidak bisa kita kategorikan produk yang sudah disertifikasi vegan itu sudah bersertifikat halal ataupun sudah halal. Dan itu
jika ingin klaim halal ya sekali lagi di peraturan, di regulasi pun sama. Ketika ingin klaim maka untuk yang halal ini harus ada sertifikat halal dari BPJPH seperti itu. Baik, terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Ini ada yang bertanya tentang tes DNA. Ini juga nampaknya butuh penegasan. Izin bertanya, untuk pengujian tes DNA keperluan sertifikasi vegan di IPS cukup dengan pengujian produknya sajakah atau semua bahan? Nah, mungkin ini bisa kita lengkapi kalau mau menguji ke Laboratorium LPPOM MUI, bisa dikirim kemana dengan mungkin jumlah daripada sampelnya seperti apa, Pak? Oke, baik. Ini mestinya Pak Susi ya yang jawab. Saya takut salah juga ini. Nah, kalau saya tangkap dari tadi apa namanya Penjelasan Pak Susi. diskusi penjelasan Pak Susi ya, bahwa untuk tes DNA ini untuk yang sertifikasi vegan ini cukup produknya. Mohon koreksi jika saya salah. Nah, tetapi sebenarnya kalau misalkan ingin mau menguji produk dan juga bahan bakunya ya nggak masalah, itu lebih baik gitu kan. Nah, kita membuka layanan pengujian ini, tentunya ini juga kerjasama dengan IPS dan juga kita ingin mengakomodir perkembangan produk-produk vegan ya yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi untuk sampel ini nanti saya rasa nanti Bu Arin yang nanti kontak Ibu langsung ya untuk menyampaikan kira-kira teknis pengujiannya atau pengirimannya seperti apa. Nah, kantor kami, lab kami menyatu dengan Global Health Center, Bu. Jadi di Air Mancur, di daerah Air Mancur, Bogor, sama dengan kantor LPPOM MUI, sehingga itu bisa kontak dengan call center kami yang ada di laboratorium. Nanti Bu Arin akan kontak. Tentunya ada di grup WhatsApp juga ya customer center kami untuk yang di laboratorium. Jadi silahkan untuk bisa menghubungi customer center kami, customer service kami yang ada di grup WhatsApp sehingga bisa menanyakan secara detail kira-kira teknis pengirimannya seperti apa, kemudian berapa banyak yang dikirimkan, termasuk harganya mungkin gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi terkait uji DNA. Untuk uji DNA di laboratorium LPPOM MUI membutuhkan berapa lama untuk satu sampel, Pak? Ini berarti estimasi pengujian. Oke, nah Ibu mau berapa lama? Ya. Kita siap layani, Bu. Ya, jadi kalau di lab kami itu kita ada 3 jenis layanan, Bu. Ya, jadi mungkin ini informasi juga bagi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk pengujian DNA untuk yang vegan ini kita ada layanan reguler. Nah, reguler ini 7 hari kerja, kemudian ada juga fast track itu 5 hari kerja, itu maksimum ya. Dan juga untuk yang flash, flash ini sekitar 2 hari atau 3 hari kerja kalau tidak salah. Nah, jadi ini silahkan tergantung kebutuhan karena kita juga mengakomodir kebutuhan daripada klien kami. Ada yang menginginkan cepat, ada yang super cepat, kira-kira seperti itu, maka kami terima begitu. Nah, itu Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi nggak ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau raise hand untuk bertanya tentang pengujian daripada DNA vegan ini. Nah, ada Bapak Ahmad Gus Fahmi yang sudah ini ya mengacungkan tangan. Kita akan coba persilakan Bapak Ahmad Gus Fahmi untuk bertanya secara langsung. Halo Ya. Pak Ahmad. Ya, suara saya terdengar. Terdengar. Ya. Kami persilakan untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Heriani. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Fahmi dari Prodi Rekayasa Kosmetik. Sempat ketemu juga dengan Mas Heri waktu itu pas main ke sana. Ya, sebenarnya ini menarik ya. Tadi juga baru dapat infonya di tengah-tengah dari Pak Mail. Nggak sampai materi yang pertama dan kedua gitu. Jadi baru masuk pas materinya Mas Heri saja. Nah, mohon maaf kalau misalnya pertanyaan ini sudah terjawab saat materi pertama dan Nah, pertanyaannya yang pertama ini terkait dengan kalau tadi kan berbicara terkait vegan ini kan bahan bakunya langsung dari tumbuhan gitu ya. Kita tahu tadi Mas Heri juga sudah menyampaikan bahwa ada ethical clearance terus juga terkait dengan lingkungan, isu lingkungan dan lain sebagainya.
Dan akhir-akhirnya nanti biasanya ya, kalau pengalaman saya di kimia, terutama saya kimia lingkungan, ini nanti akhirnya akan ke bahan kimia sintetik. Dan karena kan kebutuhan untuk ya bahan dari tanaman langsung itu kan sangat lama ya, butuh banyak kebun lah seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memungkinkan vegan itu diperoleh atau sertifikat vegan ini diperoleh dari pemanfaatan limbah. Entah sebagai contoh sekarang terkenal ada istilah ekoenzim gitu ya. Nah, ini kan dari limbah bahan organik juga nih. Nah, itu apakah bisa seperti itu atau tidak? Nah, yang kedua terkait ethical clearance-nya ini nanti seperti apa ya? Apakah ada aturan sendiri terkait ethical clearance-nya, terutama juga uji praklinis dan uji klinisnya ya, apalagi kalau kosmetik ini kan harus langsung ke manusia, tidak lewat hewan uji. Nah, itu seperti apa? Sama terakhir juga, karena concern saya adalah pemanfaatan limbah ya untuk bahan baku tadi. Yang terakhir juga tadi saya sedikit highlight terkait dengan keratin ataupun hydrolyze dari berbagai macam animals ya. Nah, ada potensi lain adalah sebenarnya di limbah bulu ayam, yang mana itu sekitar hampir 60% dari bobot tubuh ayam itu biasanya dari sana, dan itu terbuang sia-sia. Nah, itu bisa sebenarnya difermentasi menggunakan mikrob tertentu yang akhirnya nanti dapat hydrolyze keratin. Nah, ini apakah juga bisa tadi disebut sebagai itu atau tidak gitu. Jadi concern saya sebenarnya adalah penyedia bahan-bahan itunya gitu kalau di penelitian saya. Itu sih supaya untuk bisa meng-highlight ataupun untuk ya jadi ke depan nanti penelitiannya lebih ke arah seperti apa. Intinya sih seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Ini saya langsung jawab ya, Pak Fauzi. Ya, Pak Fahmi ini tadi dari Prodi ya, bukan ya? Iya, dari Prodi Rekayasa Kosmetik yang kemarin Rekayasa ketemu. Kosmetik. Oke. Iya, iya. Baik, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Fahmi. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya ada beberapa yang saya tidak bisa jawab karena ini bukan kapasitas saya di pertanyaannya bukan berkaitan dengan laboratorium ya. Nah, yang pertama, apakah mungkin vegan diperoleh dari pemanfaatan limbah untuk sertifikasi vegan gitu ya. Nah, ini mungkin yang lebih berwenang nanti Pak Susi yang bisa menjawab. Tetapi untuk limbah ini kan kita tidak tahu ya apakah asal usulnya ada yang berasal dari hewan atau tidak. Pun yang yang disertifikasi halal itu ada juga yang untuk recycle gitu. Nah, itu juga kita harus memastikan recycle-nya itu apakah memang dia terkontrol atau tidak. Kalau misalkan di recycle-nya terkontrol, dipastikan tidak ada penggunaan bahan haram dan najis. Ini saya berbicara untuk yang sertifikasi halal yang saya tahu ya gitu. Nah, itu selama sistem ini sudah diverifikasi dan tidak ada peluang memang itu tidak ada kontaminasi, tidak ada campuran dengan unsur bahan yang haram untuk yang recycle tersebut, maka ini masih bisa disertifikasi. Nah, kalau vegan ini saya belum tahu karena memang ini bukan ranah saya di disertifikasi vegan, tapi lebih kepada pengujian gitu. Nah, mungkin nanti juga bisa tes kembali ya, apakah di produk akhirnya ini masih terdapat residual bahan hewan atau tidak di pengujian mungkin. Nah, kemudian kalau ethical clearance pun sama, Pak Fahmi, saya masih bukan kapasitas saya, jadi saya tidak bisa menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Nah, kalau yang ketiga, memang untuk yang keratin ini banyak sekali kita kita temukan dari dokumen ini berasal dari bulu dari rambut gitu ya. Bahkan kalau di halal itu kita menemukan ada yang berasal dari pig hair atau rambut babi seperti itu.
Nah, kalau misalkan di sini contohnya adalah hydrolyze keratin daripada limbah bulu ayam, di mana ini menjadi sumber yang sangat tinggi untuk kita mengisolasi ataupun mengekstraksi keratin, maka bahan ini karena memang berasal daripada bahan hewan, tentunya ini saya rasa tidak bisa digunakan untuk sertifikasi produk vegan. Karena apa? Karena sekali lagi untuk yang vegan ini concernnya adalah tidak boleh ada penggunaan bahan hewan, Pak Fahmi. Gitu. Walaupun itu hewannya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, produk turunannya sudah menjadi beberapa ingredients gitu ya. Salah satunya adalah keratin gitu. Nah, jadi itu sangat tidak memungkinkan untuk disertifikasi gitu untuk vegan ya. Baik, semoga cukup jelas Pak Fahmi atas jawaban yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Heri. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini, mengingat waktu tidak akan habis pada sesi webinar kali ini. Mungkin terakhir ada closing statement Pak Heri dari Pak Heri terkait materi yang sudah disampaikan. Ya, closing statement mungkin lebih kepada apa ya, dari kami dari laboratorium, kami siap mensupport kebutuhan daripada produsen ataupun konsumen khususnya yang concern berkaitan dengan vegan. Saya ingat betul di 1 tahun yang lalu tepat ini kita kunjungan dengan Pak Susi ya, ke kantornya IVS yang ada di Pantai Indah Kapuk. Nah, dari situ kita coba untuk mengakomodir dan juga mendevelop, dan ini menjadi satu-satunya laboratorium di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara, yang memiliki kemampuan untuk pengujian DNA animal free testing gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu kesempatan yang besar juga kami bekerja sama dengan IVS. Semoga dengan adanya layanan pengujian yang terbaru ini, vegan ataupun animal DNA testing, ini sangat mendukung kemajuan produk-produk vegan yang ada di Indonesia untuk lebih mendunia. Khususnya adalah kosmetik ya, dengan tema yang sekarang beauty kosmetik, sehingga pasar kosmetik vegan ini menjadi lebih kuat lagi. Ya, baik, itu saja mungkin.